Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Senin 23 Maret 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan kabar penting lainnya. Saya Sita Paprika selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah di dua lokasi berbeda. Pada Sabtu pagi, Presiden Prabowo melaksanakan sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang dan Sabtu sore, Presiden menggelar open house di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan helikopter dan langsung disambut Mendagri Tito Karnavian serta Gubernur Aceh Mudzakhir Manaf. Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Masjid Darussalam di Desa Simpang 4, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Masyarakat tampak antusias melihat Presiden dapat hadir di tengah-tengah mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama. Setelah sholat Id, Kepala Negara melakukan halal bihalal dengan menyalami warga yang hadir di Masjid Darussalam. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri dan halal bihalal di Masjid Darussalam, Presiden Prabowo Subianto lalu mengunjungi korban banjir Aceh yang tinggal di hunian sementara. Dalam hunian sementara yang menampung 600 kepala keluarga ini, Presiden melihat langsung kondisi rumah dan fasilitas yang disediakan untuk warga. Presiden juga berbincang langsung dengan warga yang menghuni hunian sementara. Pemulihannya sangat cepat, Alhamdulillah, hampir 100%. Ya. Tidak ada lagi yang di tenda, Pak? Di tenda sudah nggak ada lagi, 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya. Dari Aceh, kegiatan Idul Fitri Presiden Prabowo Subianto dilanjutkan dengan menggelar open house Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejak siang, ribuan warga dari berbagai kalangan memadati area halal bihalal di Istana Kepresidenan. Mereka datang untuk bertemu langsung dengan Presiden di Hari Raya Idul Fitri. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto pun memasuki tenda acara di halaman istana didampingi putra sulungnya Didit Hedi Prasetyo. Kehadiran keduanya langsung disambut meriah oleh warga. Warga yang telah berbaris rapi tampak antusias sambil mengulurkan tangan dan memanggil nama Presiden. Prabowo pun langsung mendekat dan menyalami warga satu persatu. Presiden kemudian berkeliling menyusuri area acara, menyapa lebih banyak masyarakat. Selain bertemu warga, Presiden Prabowo Subianto juga menerima Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di istana dalam gelaran open house. Presiden ke-6 SBY hadir bersama keluarga dari dua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan juga halal bihalal Lebaran. Tak hanya Presiden ke-6, Presiden Prabowo juga menyambut kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam acara halal bihalal di istana. Gelaran Gria Idul Fitri di Istana Kepresidenan tahun ini menjadi momen istimewa yang mempertemukan Presiden Prabowo secara langsung dengan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai silaturahmi, kebersamaan, dan kedekatan antara kepemimpinan dan rakyat dalam suasana hari raya. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merayakan Idul Fitri dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wapres dan keluarga juga menghadiri gelar Gria di Istana Merdeka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi istri Selvi Ananda serta kedua putra dan putrinya
melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kedatangan Wapres disambut Menteri Agama Nazaruddin Umar. Wapres Gibran dan putranya Jan Etes menepati saf pertama bersama para pejabat lainnya seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani hingga Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bertindak sebagai khatib adalah Profesor Nuhadi Hasan, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sementara imam dalam sholat Id ini adalah Ahmad Husni Ismail. Usai pelaksanaan sholat Id, Wapres menyapa para jemaah dan bersalam-salaman dengan suasana penuh kehangatan. Selain sholat Id, Wapres Gibran menghadiri gelar Geria atau Open House Idul Fitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Gibran tiba di istana dengan didampingi oleh istrinya dan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden bersama Wapres dan jajaran Kabinet Merah Putih tampak berbaur dan berinteraksi dalam hangatnya silaturahmi di hari kemenangan. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyapa masyarakat yang telah menunggu dengan antusias untuk bersilaturahmi langsung dengan kepala negara. Kegiatan ini menjadi ruang hangat bagi pemimpin dan masyarakat untuk saling berjumpa dan bersilaturahmi, serta mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan program hilirisasi industri. Penekanan ini disampaikan dalam konteks kerjasama investasi dengan Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap berada di luar negeri. Non-tariff barrier, apa non-tariff? Kita sekarang ya punya free trade area sama China, sama Uni Eropa. Do you know what that means? That means nggak boleh non-tariff barrier juga terhadap mereka. Benar nggak? Contoh yang dipersoalkan Amerika antara lain begini, dia buka pabrik di Batam, di Batam atau pokoknya satu special economic zone. Pabrik itu membuat alat-alat medis, ya, ronsen, MRI dan sebagainya. Boleh jual ke negara lain, kan? Karena special economic zone kan nol tarif. Betul. Dia jual. Indonesia butuh, dia jual ke Indonesia kena tarif. Anda ngerti? Ya. Hal-hal ini yang mereka minta diluruskan. Itu satu. Yang kedua, yang critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Tapi kan ada kaitan yang penting kita kasih akses. Export ban, Pak. Export ban dari critical minerals yang komoditas itu kan jadi siapa modal yang ban? kita untuk Yang ban siapa? Yang nikel, Pak, contohnya. Bahan mentahnya kan kita tidak. Oh iya, bahan mentah kita minta diprocessing. Kalau dia mau mining dan proses di sini tetap dong. Enggak, itu dasar hilirisasi, processing di Indonesia. Enggak ada, enggak mungkin. Tapi kalau dia mau mine dan dia mau proses di Indonesia, bagus nggak? Bagus. Artinya tidak barang mentah yang di. Tapi yang penting kan dia minta akses. Kita nggak tutup akses. Tapi dia have to pay market price, international market price. Mau Antam yang ini apa? Yang main mau apa kan begitu? Iya kan? Jelang arus balik Korlantas Polri akan terapkan one way nasional di tol Trans Jawa. Kabarnya usai jeda.
Anda kembali di Kabar Merah Putih. Puncak arus balik Lebaran tahun ini diprediksi terjadi dalam 2 tahap. Korlantas Polri menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di waktu yang sama. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, arus balik diperkirakan terbagi dalam 2 tahap, yaitu pada 23 hingga 24 Maret dan 28 hingga 29 Maret 2026. Puncak arus balik tahap pertama diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026 dengan potensi peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya penerapan one way nasional di ruas tol Trans Jawa. Masyarakat diimbau untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal puncak guna menghindari penumpukan kendaraan. Arus balik mungkin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan 2 tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Harja, rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal 24. Hari ini arus balik mudik di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat mulai padat. Kendaraan didominasi roda 2. Pemudik memilih balik lebih awal menghindari kemacetan dan esok sebagian telah kembali bekerja. Di jalur arteri Pantura Pleret Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ribuan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat Senin siang. Lalu lintas tersendat di titik persimpangan lampu merah, mulai dari persimpangan Pemuda hingga persimpangan 4 Palimanan. Pemudik yang didominasi sepeda motor hanya bisa berjalan merayap. Mereka balik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan sebagian akan kembali bekerja esok. Besok udah mulai masuk kerja. Oh gitu. Ini dari mana? Dari Brebes. Mau ke Jakarta. Jakarta. Ini sama siapa aja? Ini orang tua, bapak, sama adik-adik sama anak. Oh adik. Emang kerjanya udah masuk apa gimana? Iya, udah mulai masuk besok. Kerja apa di sana Mbak? Kafe. Oh kafe. Iya. Ini menghindari macet apa gimana? Mudik balik ini Mbak? Ya, pertama hindari macet juga, terus ditambah besok udah mulai kerja. Sementara, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Diperkirakan arus balik akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Dan bagaimana arus lalu lintas terkini di jalur Pantura di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat? Kita menuju ke reporter TV One Ervan Septiawan. Ervan, apakah kendaraan arus balik masih didominasi roda 2 saat ini? Baik, dan kita dapat saya kabarkan kondisi pada siang hari ini tepatnya di jalur Pantura Pleret. Terlihat di layar kaca Anda saat ini cukup padat, bahkan kendaraannya didominasi oleh kendaraan roda 2 serta kendaraan pribadi, dan ini terpantau cukup padat di mana para pemudik yang akan kembali ke Jakarta hanya dapat melintas di jalur Pantura dengan kecepatan 20 km hingga 30 km. Hal tersebut disebabkan akibat adanya aktivitas para pemudik yang membeli oleh-oleh yang ada di jalur Pantura sendiri. Bahkan selain akibat adanya pusat oleh-oleh yang ada di jalur Pantura, kepadatan di jalur Pantura Pleret ini juga disebabkan akibat adanya aktivitas warga lokal yang melakukan wisata di sepanjang di Kabupaten Cirebon, khususnya wisata kuliner yang ada di jalur Pantura. Bahkan
menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon bahwa terdapat sebanyak 9.000 kendaraan sepeda motor sejak pukul 00 hingga pukul 14.38 waktu Indonesia Barat ini telah melintas di jalur Pantura sendiri. Bahkan petugas juga memprediksikan arus puncak arus balik tepat di jalur Pantura sendiri akan terjadi pada hari ini hingga tanggal 25, di mana tanggal 26 sendiri aktivitas dan kerja kembali normal. Selain itu juga petugas juga akan memprediksikan gelombang arus balik yang ada di jalur Pantura sendiri akan terjadi pada dua kali, di mana pada tanggal 27 hingga tanggal 30 sendiri merupakan gelombang puncak arus balik kedua, di mana para pemudik yang berada di kampung halaman akan kembali ke Jakarta untuk bekerja kembali. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur Pantura sendiri, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polresta Cirebon melakukan sejumlah rekayasa, yakni mengalihkan kendaraan besar, yakni kendaraan bus ke jalur arteri Ramsati dari arah kota Cirebon menuju arah Indramayu. Selain itu juga selain dari arah menuju arah Jakarta, kepadatan juga terjadi arah sebaliknya, di mana dari arah Jakarta menuju Jawa juga kepadatan tersebut akibat adanya pengalihan sistem one way yang terjadi di jalur tol yang terjadi pada pukul 2 siang ini. Baik, Sita. Ervan Septiawan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, hari ini arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat semakin padat. Peningkatan volume kendaraan melonjak 35% mencapai 7.000 unit kendaraan. Satlantas Polres Bogor memberlakukan satu arah dari Jakarta ke Puncak lebih awal dari semula jam 8 menjadi jam 7 waktu Indonesia Barat. Pantauan udara terlihat antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak di pertigaan Gadok mengular hingga 2 km saat keluar tol Ciawi arah Gadok. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat diberlakukan satu arah arus sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta. Ribuan narapidana mendapat remisi hari raya, kabarnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih di kabar merah putih, KPK mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khumas menjadi tahanan rumah. Status tersebut diterima Yakut usai ditahan 7 hari di rutan KPK. Sebelumnya Yakut ditahan KPK sejak Kamis 12 Maret 2026 atas kasus korupsi kuota haji. Idealnya tersangka KPK akan menjalani penahanan 20 hari pertama di rutan hingga diperpanjang sampai proses pengadilan dimulai. Namun baru 7 hari Yakut mendekam di rutan, status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah per Kamis 19 Maret 2026. KPK menjelaskan Yakut menjadi tahanan rumah bukan karena sakit, namun karena ada permohonan dari pihak keluarga tersangka. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengkritik keras sikap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khumas menjadi tahanan rumah. KPK dinilai tidak terbuka dalam peralihan status tahanan Yakut.
Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kenapa? Ya, sejak berdirinya tahun 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalihan penahanan. Nah, hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor, dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu, yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Pemirsa, ratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo terpidana kasus pemerasan dan gratifikasi belum lama dipindahkan ke Lapas Sukamiskin dan mendapat remisi 1 bulan. Sebelumnya, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Sementara itu, mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo terpidana kasus simulator SIM tidak mendapatkan remisi karena masa pidana pokoknya sudah selesai, namun saat ini masih menjalani masa pidana subsidiar menunggu bebas. Pak mantan Menteri Pertanian, Pak SCL, itu alhamdulillah mendapatkan remisi kurang lebih 1 bulan, dan yang lain-lain juga ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan. Pak Joko Susilo sudah menjalani subsidiar, dia sudah tidak mendapat, tinggal menjalani subsidiar aja beliau. Berarti tidak mendapatkan remisi? Ya, karena kan sudah selesai, tinggal menjalani subsidiarnya aja. Sudah bebas? Belum, masih di sini. Subsidiarnya kan sudah enggak. Kalau sudah jalan pidana pokoknya sudah selesai. Ribuan napi mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagian dari mereka langsung menghirup udara bebas. Belasan narapidana rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat bersujud syukur bisa merayakan Idul Fitri di luar jeruji besi. Mereka menerima remisi khusus 2 atau langsung bebas. Mereka berhak mendapatkan remisi karena berkelakuan baik, disiplin, serta aktif mengikuti kegiatan positif. Diharapkan para narapidana yang telah bebas bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan, Lampung juga menerima remisi. Pemberian pengurangan masa hukuman ini menjadi bentuk apresiasi negara sekaligus harapan baru untuk kembali ke masyarakat. 6 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas. Sujud syukur dilakukan menyambut kebahagiaan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Sementara di Kalimantan Tengah, ribuan warga binaan mendapatkan remisi. 22 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas dan kembali ke tengah masyarakat. Pemberian remisi dilaksanakan serentak di seluruh rutan dan lapas di Kalimantan Tengah. Secara simbolis di rutan kelas 2A Palangkaraya. Remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan disiplin selama menjalani masa pembinaan. Dari Jakarta, Lampung, dan Palangkaraya, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, korban banjir bandang di Kampung Baru Lok Sukon rayakan Idul Fitri di pengungsian. Rumahnya belum dapat ditempati karena seluruh isinya telah hanyut terseret banjir November 2025 lalu.
Sri Damsi, warga Kampung Baru Loksukon, tahun ini harus merayakan Idul Fitri di pengungsian. Di ruangan sempit ini, cucu dan keluarga menjenguk sang nenek. Jadi kunjungi korban banjir di pengungsian. Ia tetap merasa bahagia bisa bertemu keluarga di hari raya meski seluruh harta bendanya sudah tak ada lagi akibat terseret banjir. Jadi ini mengungsi di sini? Mengungsi dulu. Mau kemana mau pergi kalau tak mengungsi? Iya. Kemana mau pergi? Mengungsi kemana? Sinilah di rumah ini. Di atas ini? Iya, di atas. Asal jangan turun-turun jatuh nanti udah gawat juga iya. Nah, jadi apa harapannya, Mak? Harapan pemerintah apa ini? iya. Mana bantuannya? Minta bantuan lah untuk kami yang diapa ini Meski berada di pengungsian, Sri Damsi tetap tersenyum walaupun selama ini ia belum mendapat bantuan dari pemerintah. Dari Aceh Utara, Saiful TV One mengabarkan. Masih dalam suasana libur Lebaran 2026, kawasan TMII dipadati pengunjung. Reporter Josephine Kezi akan mengajak Anda mengikuti workshop membuat gantungan kunci dan bermain permainan tradisional di TMII. Halo pemirsa TV One, tentunya ini masih dalam momen libur Lebaran tahun 2026. Ini tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk masih pergi berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya adalah di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, tempat saya mengabarkan saat ini. Dan tentunya banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan nih selama masa libur Lebaran tahun 2026. Saya akan ajak Anda untuk mengikuti beberapa aktivitas yang ada di sini. Ikuti saya. Sejak pagi, masyarakat memadati kawasan TMII untuk menghabiskan waktu libur Lebaran 2026. Kali ini, saya akan berkunjung ke Anjungan, Sumatera Barat untuk mengikuti workshop membuat gantungan kunci. Nah, pemirsa, karena TMII ini tidak memperbolehkan kendaraan pribadi seperti mobil maupun motor untuk berkeliling TMII. Kemudian pihak TMII ini menyediakan fasilitas angling yang saat ini sedang naiki dan ini tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Nah, angling ini nantinya akan mengelilingi ke TMII dan akan berhenti di sejumlah halte yang ada di sejumlah anjungan agar kita bisa berkeliling dengan nyaman di TMII. Meski cukup sepi, saya tetap disambut oleh para pekerja yang menggunakan pakaian tradisional, lalu saya bergegas untuk menuju ke dalam anjungan untuk segera memulai workshop. Proses membuat gantungan kunci cukup mudah, hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dan saya akan mengikuti workshop. Ini ada membuat gantungan kunci. Kemudian juga ada mewarnai wayang. Nah, pemirsa, setelah tadi sudah saya jahit dan juga ditempeli untuk bagian-bagian kuncinya, ini gantungan kuncinya sudah jadi, sudah bisa digantung. Nah, pemirsa, selain kegiatan ini masih banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang ada di anjungan-anjungan lain di TMII. Saya kemudian melanjutkan berkeliling TMII menggunakan angling sambil mendengarkan lantunan lagu daerah sembari melihat-lihat anjungan-anjungan lainnya. Tak terasa, saya sudah berada di Plaza Lokomotif, di mana ada permainan tradisional yang bisa dimainkan masyarakat secara gratis. Nah, pemirsa, kalau tadi saya sudah mengunjungi Anjungan Sumatera Barat untuk mengikuti workshop dan juga saya sudah keliling Indonesia menggunakan angling. Sekarang saya mau ikut salah satu kegiatan yang ada di Plaza Lokomotif, yaitu memainkan permainan-permainan tradisional. Nah, ini kalau dilihat ada banyak sekali permainan yang ada di sini nih, mulai dari ular tangga, kemudian ada bakiak, ada egrang, kemudian ada main karet, main gasing, damdas 16 batu dan juga masih banyak lainnya. Dan tentunya ini masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama di TMII. Untuk Anda yang tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya bisa melihat langsung di sosial media milik TMII. Nah, saya mau lanjut bermain dulu dari Jakarta, Josephine Kezi TV One mengabarkan.
Informasi selanjutnya, lonjakan penumpang arus balik Lebaran mulai terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon memprediksi puncak arus balik akan terjadi esok. Adapun tujuan keberangkatan penumpang arus balik dari stasiun yang ada di Daob 3 Cirebon yakni ke Jakarta dan Bekasi. Mengantisipasi lonjakan penumpang arus balik, PT Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon mengoperasikan 1 kereta api tambahan. Tak hanya penumpang yang berangkat, penumpang yang turun di Daob 3 Cirebon masih cukup tinggi, yakni mencapai 8.000 lebih penumpang. Sementara itu, gelombang arus balik Lebaran mulai terlihat di stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Tercatat pergerakan 54.000 penumpang bertolak balik ke sejumlah kota seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Situasi ini diperkirakan akan terjadi hingga Selasa sore esok, di mana 90.000 penumpang akan berangkat dari stasiun Pasar Turi. Selama periode angkutan Lebaran yang berlangsung dari 21 Maret 2026 hingga 1 April 2026 atau selama 12 hari, PT KAI Daob 8 telah melayani lebih dari 484.000 penumpang. Pemirsa, hari ini arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju Cirebon masih padat. Arus tersebut merupakan arus wisatawan yang memanfaatkan masa libur Lebaran. Sementara arus balik mulai ramai melintasi tol Cikampek dari arah Cirebon menuju Jakarta. Waktu libur untuk para pekerja yang relatif lebih singkat membuat warga harus meninggalkan kampung halaman lebih cepat. Rencananya, pihak kepolisian akan memberlakukan sistem one way sepenggal hari ini. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah di 2 lokasi berbeda. Pada Sabtu pagi, Presiden Prabowo melaksanakan sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang. Dan Sabtu sore, Presiden menggelar open house di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan helikopter dan langsung disambut Mendagri Tito Karnavian serta Gubernur Aceh Mudzakhir Manaf. Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Masjid Darussalam di Desa Simpang 4, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Masyarakat tampak antusias melihat Presiden dapat hadir di tengah-tengah mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama. Setelah sholat Id, Kepala Negara melakukan halal bihalal dengan menyalami warga yang hadir di Masjid Darussalam. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri dan halal bihalal di Masjid Darussalam, Presiden Prabowo Subianto lalu mengunjungi korban banjir Aceh yang tinggal di hunian sementara. Dalam hunian sementara yang menampung 600 kepala keluarga ini, Presiden melihat langsung kondisi rumah dan fasilitas yang disediakan untuk warga. Presiden juga berbincang langsung dengan warga yang menghuni hunian sementara. Pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah hampir 100%. Ya. Tidak ada lagi yang di tenda, Pak? Di tenda sudah nggak ada lagi, 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya. Dari Aceh, kegiatan Idul Fitri Presiden Prabowo Subianto dilanjutkan dengan menggelar open house Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejak siang, ribuan warga dari berbagai kalangan memadati area halal bihalal di Istana Kepresidenan. Mereka datang untuk bertemu langsung dengan Presiden di Hari Raya Idul Fitri. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto pun memasuki tenda acara di halaman istana didampingi putra sulungnya Didit Hedi Prasetyo. Kehadiran keduanya langsung disambut meriah oleh warga.
Warga yang telah berbaris rapi tampak antusias sambil mengulurkan tangan dan memanggil nama presiden. Prabowo pun langsung mendekat dan menyalami warga satu persatu. Presiden kemudian berkeliling menyusuri area acara, menyapa lebih banyak masyarakat. Selain bertemu warga, Presiden Prabowo Subianto juga menerima Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana dalam gelaran open house. Presiden ke-6 SBY hadir bersama keluarga dari dua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan juga halal bihalal Lebaran. Tak hanya Presiden ke-6, Presiden Prabowo juga menyambut kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam acara halal bihalal di Istana. Gelaran Gria Idul Fitri di Istana Kepresidenan tahun ini menjadi momen istimewa yang mempertemukan Presiden Prabowo secara langsung dengan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai silaturahmi, kebersamaan, dan kedekatan antara kepemimpinan dan rakyat dalam suasana hari raya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan jemaah dari berbagai daerah di Kalimantan Timur sholat Id di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan sholat Id ini merupakan yang pertama kalinya digelar di masjid tersebut. Gema takbir untuk pertama kalinya dikumandangkan di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu 21 Maret. Gema takbir itu menjadi pembuka pelaksanaan ibadah sholat Id yang digelar di Ibu Kota masa depan Indonesia tersebut. Pelaksanaan sholat Id di Ibu Kota Nusantara digelar tepat pukul 7:15 waktu Indonesia bagian tengah. Masyarakat cukup khusyuk menjalani ibadah di masjid tersebut. Nampak para jemaah baik laki-laki maupun perempuan tidak hanya memenuhi lantai dasar, namun hingga lantai 3 bangunan masjid tersebut. Adapun imam salat dipimpin oleh Ahmad Muzakir, dosen Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Sementara yang menjadi khotib adalah Muhammad Abzar Durayasa, Dekan Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri hari ini di masjid kita, dan ternyata antusiasmenya besar sekali, tidak hanya dari Kalimantan, tidak hanya dari Balikpapan, Samarinda, tapi dari Bontang, dari mana juga pada datang. Seusai pelaksanaan ibadah sholat Id, sejumlah warga nampak bersuah foto dan menikmati kemegahan masjid tersebut. Yuli, salah satu warga Balikpapan yang melaksanakan ibadah, mengaku takjub dengan kemegahan Masjid IKN. Tentunya pengen merasakan bagaimana euforia dan bagaimana semangatnya bisa sholat Id itu hari raya yang belum tentu nanti ya. Tapi kami semangat banget bisa sholat di sini. Ini kan momen yang luar biasa. Tentunya ini juga sesuatu suasana yang berbeda juga. Dari Nusantara, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan program hilirisasi industri. Penekanan ini disampaikan dalam konteks kerjasama investasi dengan Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap berada di dalam negeri. Barrier, apa non-paris, kita sekarang ya punya free trade area sama China. Sama Uni Eropa. Do you know what that means? That means nggak boleh non-tarif barrier juga terhadap mereka. Benar nggak? Contoh yang dipersoalkan Amerika antara lain begini. Dia buka pabrik di Batam. Di Batam, pokoknya suatu special economic zone. Pabrik itu membuat alat-alat medis, ya, ronsen, MRI dan sebagainya. Boleh jual ke negara lain, kan? Karena special economic zone kan nol tarif. Betul. Dia jual. Indonesia butuh, dia jual ke Indonesia kena tarif. Anda ngerti? Iya. Hal-hal ini yang mereka minta diluruskan. Itu satu. Yang kedua, yang critical mineral
saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Tapi kan ada kaitan yang penting kita kasih akses. Export ban, Pak. Export ban dari critical minerals yang komoditas itu kan jadi siapa yang ban? Kita untuk yang ban siapa? Yang nikel, Pak, contohnya. Bahan mentahnya kan kita tidak. Oh iya, bahan mentah kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini tetap dong. Wah, itu dasar hilirisasi processing di Indonesia. Nggak ada, nggak mungkin. Tapi kalau dia mau main dan dia mau proses di Indonesia, bagus nggak? Bagus. Artinya tidak barang mentah yang di. Tapi yang penting kan dia minta akses. Kita nggak tutup akses. Tapi dia have to pay market price, international market price. Mau Antam yang ini apa? Yang main mau apa kan begitu? Iya kan? Libur Idul Fitri, lokasi wisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ramai dipadati warga. Sejak Senin pagi, kendaraan sudah memenuhi jalur utama penghubung Cirebon Kuningan. Bahkan antrean kendaraan sudah terjadi di simpang eksit tol Ciperna Barat, Gronggong hingga perbatasan Kuningan. Salah satu lokasi yang menjadi favorit warga adalah wisata alam woodland yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Ribuan wisatawan memadati objek wisata kebun binatang Lembang Park Zoo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejak pagi wisatawan telah berdatangan ke Lembang Park Zoo. Kebun binatang ini koleksi ratusan spesies satwa termasuk satwa langka. Para wisatawan bisa melihat jenis-jenis satwa yang eksotis seperti pertunjukan sepasang gajah pintar, burung-burung langka, satwa mamalia, dan reptil langka yang tidak ada di kebun binatang lainnya. Kebanyakan wisatawan datang bersama keluarga. Pengunjung yang datang tidak hanya dari Bandung, tapi juga dari Jakarta, serta Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemirsa, ribuan wisatawan sejak Senin pagi mengunjungi objek wisata Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Beginilah pemandangan puluhan ribu wisatawan yang berekreasi ke Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Mereka para pemudik yang mulai mengisi libur lebaran bersama keluarga. Selain harga tiket yang murah, hanya 15.000 per orang. Pantai ini menyuguhkan pemandangan laut yang indah. Pelancong menikmati berenang di laut, pasir pantai juga swafoto. Tak hanya Pantai Santolo saja yang penuh sesak pengunjung, pantai yang terdekat lainnya yaitu Pantai Sayang Helang dan Pantai Ranca Buaya juga sangat ramai. Total jumlah pengunjung di 3 pantai tersebut 20.000 orang. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.